Halo sahabat Tuhan yang terkasih, salam jumpa lagi dari Program Santa Teresia. Saya Romo Herman akan mengantar kita untuk memasuki misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus dalam perenungan tentang Hari Raya Minggu Palma. Saudara-saudara terkasih, kita akan merenungkan satu hal penting di sini, bahwa ketika Yesus memasuki kota gerbang Yerusalem, dia mengendarai seekor keledai. Di dalam kitab Sakaria bab 9 ayat 9 sampai 10 di situ dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Dan dalam kisah Injil kita mendengarkan bahwa ketika Yesus hendak memasuki gerbang Yerusalem, ia menyuruh murid-muridnya untuk melepaskan seekor keledai yang sedang tertambat. Dan ia berpesan kepada murid-muridnya, ketika ada yang menegur kamu, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus memasuki kota Yerusalem. Ia masuk sebagai seorang raja damai. Ia masuk sebagai seorang raja yang membawa misi perdamaian, bukan misi peperangan. Hal ini ditunjukkan Yesus bahwa ia memasuki gerbang Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Keledai dalam kitab suci adalah seekor binatang yang menyimbolkan perdamaian. Bahwa itu adalah kendaraan perdamaian, bukan kendaraan peperangan. Orang-orang menyambut Yesus memasuki gerbang Yerusalem. Mereka membentangkan pakaian mereka di tanah dan mengeluh-elukan dia. Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Ingat bahwa banyak orang menaruh seluruh pengharapannya kepada Yesus. Banyak orang bermimpi bahwa sang raja yang memasuki Yerusalem ini adalah sang raja Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan dan penjajahan. Namun, misi Yesus sebenarnya berbeda dengan apa yang dipikirkan orang kebanyakan waktu itu. Yesus memasuki gerbang Yerusalem sebagai seorang raja yang membawa damai, yang menebus dosa-dosa manusia. Ia memerintah dengan kasih dan kelemah lembutan, bukan dengan tangan besi dan bukan dengan kekerasan. Saudara-saudaraku terkasih, hal kedua yang kita renungkan di sini adalah ini, bahwa Tuhan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Pesan Tuhan untuk murid-muridnya jelas kepada kita bahwa Tuhan memerlukannya. Barangkali kita juga melihat diri kita seperti seekor keledai beban yang mudah itu, bahwa Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan Anda, Tuhan memerlukan saya. Tuhan memerlukan kita sebagai tempat untuk membawa misi perdamaian. Tuhan memerlukan punggung kita untuk meletakkan satu beban, dan beban itu adalah sebuah misi perdamaian. Kalau manusia perlu Tuhan itu biasa. Tetapi Tuhan perlu manusia, itu luar biasa. Manusia butuh Tuhan, itu biasa. Tapi Tuhan butuh manusia, itu luar biasa. Mungkin Tuhan memerlukan punggung kita. Ingat, punggung adalah tempat menaruh beban. Punggung adalah simbol perjuangan. Punggung merupakan lambang harapan dan tumpuan. Punggung adalah tempat memikul beban. Di situ terpatri tanggung jawab. Maka, mari kita berani berkorban. Mari kita berani memberi diri untuk memikul sedikit beban, meringankan penderitaan sesama kita. Mari kita terus berjuang untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Karena itulah yang diajarkan Yesus di dalam jalan salibnya. Sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa kita berharga, kita berarti, Tuhan membutuhkan kita, Tuhan memerlukan kita.
Jangan ada seseorang pun yang menganggap bahwa dia tidak penting, dia tidak berarti dan berharga. Tapi ingat bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua punya satu hal yang kita bisa bawa untuk turut mengambil bagian dalam misi keselamatan Kristus. Saudara-saudara terkasih, pertanyaan untuk kita refleksikan bersama. Apakah Anda dan saya siap untuk dipakai oleh Tuhan? Apakah Anda dan saya bersedia untuk dilepaskan dari ikatan kita? Dan di atas punggung dan pundak kita, Tuhan letakkan misi yang besar. Tuhan letakkan tugas yang mulia, yaitu untuk membawa perdamaian, untuk membawa sukacita, dan untuk turut mengambil bagian dalam tugas penyelamatan Kristus. Apakah kita siap memberikan pundak dan punggung kita untuk Tuhan meletakkan salibnya? Marilah kita bersama-sama dengan Yesus menyambut dan mengiringi Dia memasuki Yerusalem. Dan dari Yerusalem, mari kita bersama-sama dengan Dia memikul salib yang telah Tuhan letakkan dalam diri kita. Salib pengorbanan, salib perjuangan, salib cinta yang telah Tuhan letakkan dalam diri kita sampai kepada bukit Golgota. Terima kasih, Tuhan memberkati.